0304 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang telah saya rangkum dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Husnul Fikri SEMM untuk melengkapi ujian tengah semester saya. Baik, berikut adalah materi-materinya. Untuk materi yang pertama adalah pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini sendiri merupakan konsep luang tentang filosofi, kebijakan, prosedur, dan praktikum yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia ini juga berarti mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi agar tujuan organisasi dapat diciptakan secara optimum. Meningkatnya perusahaan manajemen sumber daya manusia ini sendiri disebabkan oleh keyakinan organisasi akan perannya yang strategis demi kesuksesan kompetitif organisasi. Manajemen sumber daya manusia ini sendiri memiliki 3 peran, yaitu peran administrasi, yang mana peran ini difokuskan untuk memproses dalam penyimpanan data. Yang kedua, peran operasional. Peran ini juga lebih bersifat taktis. Yang ketiga, peran strategis. Peran strategis ini sendiri menentukan bahwa orang-orang dalam organisasi merupakan sumber daya manusia penting dan investasi organisasi yang besar. Untuk model-model manajemen sumber daya manusia ini sendiri, manajemen sumber daya manusia ini menyusun program dan pedoman untuk kegiatan perencanaan sumber daya manusia seperti di bawah ini. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia, yang kedua desain dan analisis jabatan, dan yang ketiga struktur. Yang kedua, input proses. Input proses ini memiliki 3 bagian juga, yaitu rekrutmen, seleksi, dan penetapan. Yang ketiga, transformasi atau proses meditasi. Proses meditasi ini sendiri memiliki 9 bagian, yaitu yang pertama transfer, kedua promosi, ketiga demosi, keempat pelatihan, kelima pengembangan organisasi, kompensasi dan tujuan, dan pemberian fasilitas program kesehatan dan hubungan serikat kerja. Yang keempat, output. Output proses ini memiliki 3 bagian, yaitu penilaian kerja, produktivitas, dan evaluasi program, dan yang terakhir strategi. Tujuan manajemen sumber daya manusia ini sendiri adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia, gunanya untuk meningkatkan evaluasi organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Selanjutnya ada analisis jabatan dan desain pekerjaan. Pengertian analisis jabatan ini sendiri adalah prosedur untuk meningkatkan tugas dan tujuan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam apa yang akan diperkerjakan. Analisis jabatan ini sendiri dapat diartikan juga sebagai prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Tujuan analisis jabatan ini sendiri ada 6. Yang pertama, menentukan kualifikasi yang diperlukan pemegang jabatan. Yang kedua, melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai. Yang ketiga, mengevaluasi kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau promosi jabatan. Yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk program latihan. Yang kelima, menentukan tingkat gaji, upah, dan pemeliharaan administrasi. Yang keenam, menilai keluhan-keluhan yang menyoroti keadilan dan kompensasi. Sedangkan pengertian desain pekerjaan ini sendiri adalah proses tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Metode-metode ini sendiri yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Desain pekerjaan juga merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan ini sendiri ada 5. Yang pertama, individu.
karakter, pandangan, persepsi, sosial, budaya, dan juga moral. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, biaya dan anggaran. Yang keempat, struktur organisasi. Peran ini juga sangat penting karena memiliki dua hal. Yang pertama, struktur organisasi yang efektif dan mempermudah penguasaan, dan yang kedua, tidak stabilnya dunia usaha di Indonesia. Yang kelima, variabel internal. Peran ini juga memiliki 4 bagian. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, stakeholder. Yang keempat, serikat pekerja. Untuk perencanaan sumber daya manusia ini sendiri memiliki arti suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi pemerintahan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan mendatang. Perencanaan juga merupakan kegiatan atau proses yang sangat penting dalam organisasi, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia, sebab perencanaan juga merupakan persyaratan pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia ini sendiri karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan, juga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka panjang, dan untuk melihat seberapa besar kebutuhan dan arah keterampilan tenaga kerja dikaitkan dengan penawaran serta aspek global. Beberapa tujuan yang dilakukan untuk perencanaan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Yang kedua, mengembangkan peluang karir yang lebih efektif. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kepuasan kerja. Yang keempat, memadukan aktivitas sumber daya manusia dan tujuan organisasi serta tujuan individu secara efisiensi. Yang kelima, membantu program rekrutmen dengan lebih ekonomis. Yang keenam, membantu pengembangan sistem informasi sumber daya manusia sehingga dapat menyediakan informasi yang akan datang tentang kegiatan sumber daya manusia dan unit-unit organisasi. Untuk manfaat perencanaan sumber daya manusia ini sendiri, secara umum manfaat perencanaan sumber daya manusia ini sendiri akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi. Dengan demikian, manajemen perlu menyeimbangkan antara fungsi perencanaan sumber daya manusia dengan fungsi-fungsi lainnya agar sasaran organisasi tercapai secara keseluruhan. Rekrutmen ini merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para calon karyawan untuk dipekerjakan dalam organisasi. Rekrutmen juga merupakan serangkaian kegiatan mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, dan keahlian, dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Tujuan rekrutmen ini sendiri adalah untuk menentukan pilihan terhadap calon pelamar, memiliki penawaran sebanyak mungkin dari calon-calon karyawan sehingga organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk menentukan pilihan terhadap calon-calon yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Kendala-kendala dalam proses rekrutmen ini sendiri ada 7. Yang pertama, karakteristik organisasi. Yang kedua, tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga, kondisi lingkungan eksternal organisasi. Yang keempat, biaya rekrutmen organisasi. Yang kelima, kompensasi. Yang keenam, kebiasaan rekrutmen. Yang ketujuh, pasar tenaga kerja. Sumber-sumber rekrutmen ini sendiri dalam strategi rekrutmen dalam suatu organisasi adalah keputusan di mana mencari para calon pelamar. Rekrutmen tenaga kerja dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu internal dan eksternal. Yang mana internal ini sendiri memiliki arti calon pengisi posisi tertentu dicari dan diseleksi dari tenaga kerja yang ada dalam organisasi ini. Calon ini memiliki keuntungan karakternya apabila satu orang dipromosikan, maka akan terjadi promosi berantai untuk jabatan-jabatan di bawahnya. Yang kedua, eksternal. Perekrutan tenaga kerja eksternal ini berusaha untuk menarik calon tenaga kerja dari luar organisasi, dapat dilakukan melalui iklan promosi pekerjaan melalui surat kabar, majalah, bisa juga melalui universitas yang akan menghasilkan lulusan-lulusan yang dikehendaki. Untuk bagian seleksi sendiri, seleksi memiliki arti serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Proses seleksi pegawai ini sangat
bervariasi pada organisasi satu dengan organisasi lainnya dan pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya juga. Proses ini dilakukan setelah pelamar memenuhi syarat terkumpul. Seleksi ini diawali dengan mengidentifikasikan kandidat melalui rekrutmen dan menetapkan beberapa individu yang mempunyai kemampuan terbaik pada pekerjaan yang tersedia, dan diakhiri dengan seleksi individu yang diterapkan pada pekerjaannya dalam organisasi itu sendiri. Tujuan seleksi ini sendiri bertujuan untuk memilih tenaga kerja yang diinginkan. Proses seleksi ini sendiri memiliki 7 bagian. Yang pertama, penyalinan para pelamar. Yang kedua, tes. Untuk bagian tes ini sendiri ditujukan untuk melihat kemampuan sebenarnya dari pelamar. Jenis tes ini sendiri memiliki 5 bagian, yaitu tes mental, tes kecerdasan, tes kemampuan mental khusus, tes kemampuan motorik dan fisik, dan yang terakhir tes kepribadian dan minat. Yang ketiga, wawancara awal. Wawancara awal ini berguna untuk melihat secara cepat apakah pelamar cocok untuk pekerjaan yang ditawarkan. Yang ketiga, evaluasi latar belakang dan referensi. Evaluasi latar belakang dan referensi ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh pelamar pekerjaan. Yang kelima, wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini sendiri dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pelamar. Seleksi di bagian ini harus memiliki 3 pemahaman yang mendalam. Yang pertama, tentang klarifikasi wawancara, yang mana wawancara dapat diklarifikasikan dalam 4 cara, yaitu pertama, menurut tingkat struktur, yaitu wawancara struktur dan tidak berstruktur. Yang kedua, menurut tujuan, wawancara stres dan wawancara kepenampilan. Yang ketiga, menurut isi wawancara, yaitu wawancara situasional dan wawancara perilaku. Yang keempat, menurut cara wawancara yang dilakukan, yang mana wawancara ini menggunakan wawancara panel dan wawancara Serna. Untuk bagian yang kedua, merancang wawancara yang efektif. Bagaimana merancang wawancara ini memiliki 4 bagian, yaitu analisis jabatan, evaluasi informasi jabatan, mendesain pertanyaan dan jawaban wawancara, dan menentukan model wawancara dan pelaksanaan. Yang ketiga, kesalahan dalam wawancara. Untuk bagian yang keenam, tes kesehatan. Untuk tes selanjutnya adalah tes kesehatan, yang mana tes kesehatan ini sendiri dapat dilakukan pada awal wawancara ataupun akhir, bergantung pada apa yang diharapkan dari organisasi program seleksi secara keseluruhan. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Seleksi ini sendiri sangat penting karena tercapainya tujuan organisasi sangat bergantung kepada bawahan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Pengertian dan tujuan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini sendiri memiliki arti, yaitu merupakan wadah lingkungan bagi karyawan di mana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan ini sendiri ditujukan untuk meningkatkan proses kerja saat ini, sedangkan pengembangan sendiri ditujukan untuk meningkatkan proses pekerjaan saat ini dan masa yang akan datang. Pelatihan akan diarahkan untuk membantu karyawan melaksanakan pekerjaan saat ini secara lebih baik lagi. Sedangkan pengembangan didasarkan dari fakta bahwa karyawan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang untuk bekerja dengan lebih baik lagi dan seksi posisi yang ada dalam rekrutmen itu sendiri. Untuk langkah-langkah pelatihan dan pengembangan ini sendiri meliputi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Dalam tahap awal ini, organisasi perlu membuat identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Manajemen dapat menggunakan langkah-langkah berikut, yaitu evaluasi persyaratan kerja, analisis organisasi, dan survei sumber daya manusia. Selanjutnya, menentukan tujuan program pelatihan dan pengembangan. Langkah selanjutnya ini menetapkan tujuan program. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi keterampilan kinerja jabatan khusus yang dibutuhkan untuk memperbaiki
kedua, memastikan bahwa program akan sesuai dan cocok. Yang ketiga, melakukan survei pengembangan secara pengetahuan dan kinerja yang dapat diukur. Selanjutnya, merencanakan dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Setelah tujuan teridentifikasi, maka organisasi perlu mengembangkan perencanaan sekaligus mengembangkan programnya. Untuk selanjutnya, implementasi program. Organisasi perlu memotivasi peserta program untuk mendorong keberhasilan mereka dalam lokakarya yang berfokus pada penyajian pengetahuan dan keterampilan selain isi pelatihan. Evaluasi dan monitoring program. Program ini dijalankan dengan 4 hal. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, berbagai inovasi dalam pelatihan dan pendidikan. Yang keempat, mengevaluasi hasil program pendidikan dan pelatihan. Untuk materi terakhir adalah evaluasi kinerja. Sebelumnya, pengertian evaluasi kinerja ini adalah evaluasi formal terhadap prestasi karyawan. Evaluasi tersebut dapat dilakukan secara informal. Misal, manajer menegur kebiasaan karyawan atau memuji karyawan apabila berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Manfaat evaluasi kinerja ini sendiri ada 10. Yang pertama, meningkatkan prestasi karyawan. Yang kedua, standar kompensasi yang layak. Yang ketiga, penempatan karyawan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, jenjang server. Yang keenam, penetapan staf. Yang ketujuh, minimnya data informasi. Yang kedelapan, kesalahan desain pekerjaan. Yang kesembilan, peluang kerja yang adil. Yang kesepuluh, tantangan eksternal. Hambatan dalam kinerja. Berikut beberapa faktor yang mungkin menjadi hambatan-hambatan dalam penilaian evaluasi kinerja. Yang pertama, perubahan standar. Yang kedua, halo effect. Yang ketiga, perbedaan sifat manajer. Dan yang keempat, perbedaan stereotip tertentu. Untuk teknik-teknik penilaian kerja ini sendiri ada 10. Yang pertama, rating scan. Yang kedua, checklist. Yang ketiga, critical incident teknisi. Yang keempat, skala penilaian berjangkarkan perilaku. Yang kelima, pengalaman dan tes untuk kerja. Yang keenam, metode perban dan kelompok. Yang ketujuh, penilaian diri sendiri. Yang kedelapan, manajemen by objective atau MBO. Yang kesembilan, penilaian secara psikologi. Dan yang kesepuluh, asisten center. Evaluasi penilaian kinerja. Evaluasi penilaian kinerja ini sendiri memiliki arti, yaitu proses pemberian umpan balik kepada karyawan yang sedang dinilai dalam upaya memberi masukan tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki. Beberapa aspek-aspek yang dapat ditempuh yaitu evaluasi interview, tell and sell apart, tell and listen apart, dan problem solving apart. Sekian presentasi